Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah mengumpulkan dan menabur. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Surat 2 Korintus pasal 8 dan 9 adalah potongan firman Tuhan yang membahas mengenai pemberian terhadap orang-orang kudus. Di dalam potongan Alkitab ini, kita bisa melihat ada dua macam cara umat Allah mempertahankan hidup. Dengan kata lain, kita melihat ada dua macam jalan yang Allah gunakan untuk memelihara umatnya hidup di muka bumi. Cara yang pertama adalah berdasarkan tangan mujizat Allah, seperti yang terlihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 15. Paulus menyamakan pemberian kita kepada orang-orang kudus yang kekurangan dengan perkara mengumpulkan mana, seperti yang tertulis di dalam Keluaran 16 ayat 18. Paulus berkata, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Di padang gurun, bangsa Israel tidak bercocok tanam. Mereka tidak menabur atau menuai. Sebaliknya, mereka mengumpulkan mana yang diturunkan oleh Allah dari langit secara ajaib. Ada orang yang serakah yang ingin mengumpulkan lebih banyak, melebihi keperluan mereka, atau untuk disimpan beberapa hari kemudian. Namun pada akhir hari itu, mana yang tersisa tidak berguna lagi dan menjadi berulat dan busuk keesokan harinya. Sebaliknya, orang yang lemah dan tidak mampu mengumpulkan mana, dan mereka tidak kekurangan apapun. Inilah cara ilahi Allah dalam menyeimbangkan suplai sehari-hari di antara anak-anaknya oleh kedaulatan tangannya yang ajaib. Menurut pemikiran Paulus, hari ini kita kaum beriman sedang berada di padang gurun. Setiap hari kita sedang bekerja, mencari uang, memenuhi keperluan hidup kita sehari-hari. Namun sesungguhnya kita sedang mengumpulkan mana. Tetapi pengumpulan uang kita ini harus beralih kepada pemberian. Sedikitnya perkataan Paulus di sini menyiratkan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh serakah. Kita tidak boleh berpikir bahwa jika kita mendapatkan banyak uang, kita dapat memakai semuanya untuk keperluan diri kita saja. Harta kekayaan manusia sangat jarang bisa bertahan sampai 3 generasi. Amsal pasal 23 ayat 4-5 berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Cara yang kedua dalam hal pemberian materi dan bagaimana Allah memelihara kehidupan kita diibaratkan dengan menabur dan menuai. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berkata, dalam bahasa aslinya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur dengan berkat akan menuai dengan berkat juga. Pemikiran Paulus di sini adalah kita harus menabur, baru kita akan menuai. Kita perlu menabur dengan berkat. Berkat di sini pertama-tama adalah pemberian yang penuh berkat, yang berlimpah sebagai berkat bagi penerimanya. Kemudian, tuaian yang berlimpah sebagai berkat Allah kepada pemberinya. Kita menabur bukan untuk diri kita sendiri, melainkan menabur dengan berkat untuk orang lain. Sesungguhnya ia yang menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Allah adalah sumber dari benih untuk kita taburkan. Allah juga adalah sumber dari roti yang berasal dari tuaian berlimpah untuk kita makan. Dialah yang melipat gandakan benih kita. Pemberian kita adalah menabur dengan berkat untuk orang lain. Dan pemberian ini akan menjadi faktor melimpahnya ucapan syukur dari kaum beriman kepada diri Allah. Dengan demikian Allah akan dipermuliakan. Pemberian kita haruslah dengan sukarela, haruslah dengan sukacita, bukan dengan paksaan dan dengan sedih hati. Saudara-saudara, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan akhirnya Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menabur dengan berkat, untuk menuai dengan berkat. Mari kita percayakan hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber kecukupan kami. Engkau memelihara kehidupan kami setiap hari dengan cara yang sangat ajaib. Kami yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Kami yang mengumpulkan sedikit, kami tidak berkekurangan. Tuhan, ajar kami belajar percaya kepada Engkau yang mengaruniakan segala sesuatu untuk kami nikmati. Engkaulah yang menyeimbangkan segala keperluan kami dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar untuk menabur dengan berkat. Kami mau belajar menuai dengan berkat dari Allah. Ajar kami untuk berlimpah-limpah dalam berbagai kebajikan, supaya Engkau dimuliakan di dalam segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.